Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan aku, ya. Jadi hari ini kita akan bahas soal CLTV karena Wow. korbannya udah mulai muncul nih ke permukaan dan udah mulai speak up. Walaupun banyak yang dari mereka eh, belum sadar gitu ya kalau itu penipuan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Support juga YouTube channel aku biar bisa membongkar penipuan-penipuan yang lainnya. Nah guys, karena banyak banget pertanyaan yang orang lempar nih ke gue nih, entah itu di DM, entah itu di YouTube, ya ada juga yang WA langsung. Sebenarnya gue welcome, cuman kalau misalkan ada waktu nih ya, ada waktu untuk ngebalas, mungkin dibalasnya secepat mungkin. Dan kalau misalkan masih sempat bisa dibalas ya, pasti kita bisa ngobrol lah ya. Jadi ada juga yang nanya, kak ini laporannya ke linku, atau kak ini laporannya ke bank ini, ke bank itu. Boleh laporan tapi pakai nama kalian gitu. Terus pernah sempet ke bank apa ya kemarin, ke bank Danamon. Nah itu tuh dia nggak ada penampungan dana mereka. Nah mereka kayaknya emang pintar banget nih masalah teknologi. Dan kalau misalkan kalian nanya gimana sih cara ngembaliin uangnya, sebenarnya uangnya nggak bisa dikembaliin guys. Sebenarnya uangnya nggak bisa dikembaliin kecuali mereka mau transfer ke kalian gitu ya. Nah ini kita bahas CLTD dulu. CLTD itu apa sih? Sebenarnya mungkin dia tuh mengatasnamakan C Limited. Nah, C Limited atau CLTD yang dikenal sebagai C Group adalah perusahaan publik Singapura. Perusahaan ini didirikan pada 2009 oleh Forrest Lee. C Limited merupakan perusahaan induk dari Shopee. Kan kalian tahu kan yang Shopee COD, nah itu. Simone dan Garena. Nah, kalau Garena ini mungkin kalau di permainan FF ini Free Fire itu kan ada tuh ya Garena. Nah mungkin dia masuknya ke situ ya. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Saham Singapura, Bursa Efek Frankfurt, dan Bursa Efek New York. Perusahaan ini memperoleh nilai pasar yang luar biasa pada tahun 2020, mencapai 72 miliar dolar per 21 Agustus 2020. Kan nilainya benar-benar drastis, gede banget gitu ya, perusahaan besar pastinya. Jenisnya Connecting the Dots. Public industri internet didirikan 2009, 13 tahun lalu. Kantor pusatnya di Singapura. Toko kunci Forrest Lee, produk perdagangan elektronik, permainan video. Nah, kalau misalkan kalian sering top up atau sering main video yang kayak mabar gitu ya di FF, kalau misalkan Mobile Legends nggak tahu ya masuknya kemana, itu bisa tuh, tapi kayaknya masuknya Garena juga deh tuh. Anak usahanya Garena, Shopee. Kalau si Moni itu dia udah ini merah, nggak tahu tuh kenapa. Lion City Sailor FC, Bank Cbank, dan Bank Cbank Indonesia. Situs webnya www.c.com. Nah ada juga nih penjelasannya. Perusahaan yang satu ini memperkenalkan dirinya sebagai a global consumer internet company. CLTD didirikan pada 2009 dan kini menjelma menjadi raksasa teknologi di Asia Tenggara. CLTD menggarap pasar e-commerce, gaming, rider hailing, food delivery, hingga digital finance. Dan yang kalau kalian ketipu itu, masa perusahaan sebesar itu menipu orang itu biasanya mengatasnamakan perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut sudah ada namanya, sudah masa perusahaan besar seperti itu menipu orang. Yang namanya menipu, orang bisa memanipulasi datanya gitu, orang bisa mengcopy paste nama perusahaannya, bisa mengcopy paste cara kerjanya dan sebagai pokoknya yang macam-macamnya deh. Pokoknya
sedetail mungkin gitu ya. Nah kemarin juga ada yang modus penipuannya ya, itu yang blog pribadi lewat snack videonya, tapi dia nggak naik dan nggak up juga. Jadi pada Desember tanggal 26 2022. Assalamualaikum, halo bagi semua yang baca blog ini. Aku mau berbagi kisah modus penipuan metode baru, yaitu dengan cara memasang iklan dengan kerja paruh waktu. Atau yang kalian itu freelance ya. Yang kalian klik langsung masuk ke akun WA-nya. Yang dimana mereka mengatasnamakan perusahaan musim Mas CLTD dan web yang mereka buat ganti-ganti. Mereka menipu dengan cara pertama kita disuruh untuk membuat akun pendaftaran dan kemudian disuruh untuk mengerjakan misi per misi yang nanti ada untungnya yang kita dapat, contohnya top up 100k nanti dapat 50k. Jadi yang kita tarik adalah 150.000. Dengan kemarin kan udah ada tuh kan yang pendaftaran kayak nama, tanggal lahir dan segala macamnya kan ada tuh. Ada juga yang pakai KTP, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan rekening pasti lah ya, pasti dicantumkan. Untuk pertama ikut kita beneran bisa narik saldonya. Setelah misi itu selesai, kita disaranin untuk ikuti misi yang kedua. Dan diminta untuk top up lagi sesuai sama kolom yang dikasih sama si penipu. Misalkan 300k, nanti kita akan dibayar 60.000 dan bisa ditarik 360.000 dan website saldo kita. Tapi setelah misi-misi berikutnya mereka nggak akan membayar dan ngebuat saldo kita tertahan di dalam website sebelum menyelesaikan misi tersebut. Nah jadi itu ya. Dan kemarin juga, dan tadi siang juga ada yang DM katanya, ada juga dia kan masuk grup. Nah grup ini itu dia di chatting lewat WhatsApp itu sama yang ada di grup itu. Dia tuh baru sadar kalau itu komplotannya. Si komplotannya itu kayak ngasih dia itu pinjaman sekitar 2 juta untuk top up ke si LTD. Sebenarnya kalau misalkan kalian main pinter-pinteran gini, kalau misalkan dia transfernya ke kalian nih sekitar 2 juta gitu ya, kalian berhenti, maksudnya blok aja langsung orang-orang itu gitu. Jadi kalian dapat 2 juta itu dan mungkin kalau misalkan mereka nolak ya berarti nggak usah gitu, nggak usah minjem gitu. Kalau misalkan langsung ke akun itunya tersebut, akun langsung si yang pinjemin ini langsung transfer ke akun si LTD itu tersebut ya, jadi nggak usah. Nah ada juga nih yang kayak si orang komplotannya ini yang ada di akun si LTD ini, yang ada di grupnya, dia kayak nggak bisa narik uang. Jadi seakan-akan dia panik dan ngechat kalian, dan dia panik tuh kayak bikin kalian ikutan panik. Oh duit gue nggak bisa keluar nih, kalian juga ikutan panik lah. Gimana caranya tuh kalian tuh harus dapat segitu tuh, sama kayak anjuran si mentornya ini, yang mentor si LTD ini ya teman-teman itu tuh. Kalau dari pengamatan yang diamati beberapa orang itu adalah website luar negeri, tapi pakainya itu kayaknya pakai nomor Indonesia, karena itu dia typingnya itu typing translatean guys. Translate itu kalian tahu kan, translate Indonesia kayak gimana kan, bahasanya baku banget. Nah itu, dan tapi kita kan masih menduga-duga kan yang typingan ini benerkah dia orang dari luar negeri atau memang dari memang benar-benar dari Indonesia atau dari luar negeri gitu ya. Karena kemarin ada tuh, jadi kasusnya dia tuh orang Nigeria, tapi kita nggak boleh mukul orang Nigeria semuanya, komplotan penipu. Jadi ada beberapa oknum dari Nigeria ini, dia tuh
mau bikin kantor di Indonesia, dan kantornya itu dibuatkan sama orang yang orang Indonesia ini nggak tahu kalau misalkan itu ternyata kasusnya penipuan. Nah, dibuatlah dia kantornya di Indonesia, dan itu padahal orang-orangnya dari Nigeria, dan mereka tuh satu komplotan itu kantornya sebenarnya di sana, tapi buat kantor kedua buatnya di Indonesia. Mungkin korban-korbannya adalah orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu gampang banget ya ke ikatnya? Karena orang Indonesia itu lihatnya yang peluangnya dulu. Nah, kalau misalkan itu bagi mereka bisa menguntungkan, ya mereka akan terus lanjut. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya realistis, guys. Cuma mungkin karena salah tempat, nah akhirnya mereka ditipu. Nah, akhirnya si orang Indonesia ini yang nyediain tempat untuk orang Nigeria ini kena beku gitu ya, apa ininya, ketangkap sama polisi. Nah, dia adalah penampung uang di Indonesia sekitar miliaran rupiah. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kok banyak banget sih ya orang Nigeria yang nipu gitu ya. Kemarin juga sempet tuh ada yang pakai nomor Indonesia, cuman dia tempatnya emang di Nigeria gitu, orangnya orang-orang kulit hitam, dan itu benar-benar pakai orang lain ya, foto orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat orang ganteng, ngelihat di WhatsApp orang, ngelihat di DM orang, kok fotonya cakep-cakep ya, jangan percaya dulu, karena itu semua adalah penipuan, dan belum tentu orang itu asli. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang, kak, uang aku bisa kembali nggak sih, kak, aku berhentinya gimana ya, kak, aku nomor rekening aku ini nggak ya, aman nggak ya? Sebenarnya kalau misalkan kalian mau berhenti, itu kalian nggak usah ikutin misinya kalian berhenti, nomornya kalian blok. Kalau bisa kalian minta pertanggungjawaban si mentornya ini untuk kembaliin uang kalian, tapi aku yakin dia nggak akan mau buat ngembaliin uangnya itu ke kalian, dan yang ada kalian akan disuruh untuk ngikutin misi-misinya, karena ini udah terkontrol dalam sistem komputernya mereka. Jadi ada tuh yang namanya sistem otomatis untuk kirim pesan. Nah, kalau misalkan aku dulu, temen aku pakai gitu, guys. Jadi kalau misalkan dia sibuk, jadi dia otomatis tuh ngasih tahu ke orangnya itu ya lewat chatting gitu ya. Lucu. Nah, kalau misalkan kalian bilang rekening aku aman gak sih? Selagi kalian tidak memberi nomor OTP, CVV, dan yang lainnya itu kayak nomor kartu, kayak nomor kode masuk yang verifikasi akun itu ya, itu kalian masih dibilang aman. Karena apa? Karena itu tidak masuk ke m-banking kalian. Nah, kalau misalkan ada gini ya, kalau misalkan ada dari kalian yang masuk link gitu ya, kayak ngeklik link gitu ya sembarangan, itu bisa jadi itu penipuan yang nanti kalau misalkan kalian isi nih datanya, itu bisa kayak nyalin data kalian tuh untuk dia penarikan uang ke rekening dia. Tapi selagi kalian belum seperti itu, dan selagi kalian belum melakukan hal itu, jadi tenang saja, oke guys. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nanya apakah benar si LTD ini penipuan, kan si LTD ini perusahaan raksasa gitu ya, dari Singapura, yang berasal yang kantornya ada di Singapura. Ya kali kalau misalkan ada orang yang ngasih tahu ini tuh penipuan, si LTD ini penipuan, akunnya penipuan, dan semua di sini itu ada komplotan, kalian di depak gitu ya, atau dibuang gitu ya. Apakah sebuah grup akan seperti itu kepada anggotanya, secara sengaja dan secara sadar menendang anggotanya seperti itu karena ngasih tahu kalau mereka adalah komplotan penipuan? Kalau menurut aku mereka memang 100% adalah penipuan gitu, teman-teman.
Jadi kalian hati-hati ya, karena dari profilnya aja udah sering gonta-ganti, terus dari pesannya juga itu-itu aja. Mungkin mereka pakai sistem otomatis ya, sistem otomatis yang buat ngebales dari kalian gitu. Kemudian bahasanya yang baku, kepanikan-kepanikan mereka yang dibuat-buat biar kalian juga ikut-ikutan panik. Yang namanya orang panik, kalau dibuat panik ya makin panik guys, gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini yang bilang, lah ini mah bukan penipuan, orang yang pertama gue bisa narik duit kok yang 300 ribu jadi 360, ya iya namanya orang memancing korban itu mereka nggak akan tanggung-tanggung. Ya dia ngasih ke lu 60 ribu ya, terus lu ngasih ke dia 6 juta, terus misinya nggak selesai, ya duit lu ngendap di situ, ya selesai lu. Ya gitu aja guys. Yang namanya untuk bahan pancingan itu gimana aja caranya pasti mereka lakuin. Untuk apa? Untuk ya kalian biar ketagihan gitu ke invest si LTD ini. Yang namanya si LTD ngasih kerja paruh waktu, kan yang harusnya bayar itu si LTD-nya ini ke kalian, si pihak LTD-nya ke kalian, bukan kalian yang bayar untuk masuk freelance gitu. Jadi kalian yang harus dibayar, bukan kalian yang harus membayar. Nah gitu aja ya. Jadi itu yang bisa aku jelaskan. Makasih udah nonton, makasih juga udah support YouTube channel aku. Sekarang subscribernya udah nyampe 1000 dan semoga aja bisa nyampe 2000. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.